Sendoknya juga ini aku celup dulu ke air supaya nanti baksonya nggak lengket. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin Swedish meatball ala IKEA ya. Jadi kalau kalian perhatikan kan meatball tuh banyak jenisnya ya. Ada meatball yang tekstur dagingnya tuh masih berasa banget. Ada juga yang lebih nyatu seperti bakso gitu. Nah, hari ini kita mau bikinnya yang lebih nyatu. Karena menurutku meatball yang kita cobain di IKEA itu emang dia teksturnya tuh percampuran ya antara Italian meatball dan juga bakso sapi. Nah, jadi kita mau bikin yang kayak gitu karena menurutku itu juga rasanya cocok di lidah kita. Oke, langsung aja ini bahan-bahannya. Untuk dagingnya, di sini aku pakai daging sapi giling. Semakin tinggi fat kontennya, tentu juga hasilnya nanti semakin juicy. Lalu selain daging juga kita akan perlu bawang bombay yang nanti akan ditumis dengan minyak, bawang putih atau garlic powder, putih telur, baking powder ini opsional, breadcrumbs, maizena, mixed herbs, dan juga air dingin. Untuk saus gravy-nya, ini kita akan perlu krim, bawang putih, bawang bombay, tepung terigu, mentega, dan juga untuk kaldunya kalian bisa pakai kaldu sapi atau air dicampur kaldu sapi cubes kayak gini. Mashed potato-nya kita akan perlu kentang, butter, dan juga susu atau krim. Nah, terakhir ini kalau kalian suka kita biasanya pakai selai buah juga, pakai lingonberry, tapi kalau misalnya mau yang lebih mudah ditemukan bisa juga pakai raspberry. Oke, yang pertama ini kita akan siapin dulu adonan meatball-nya sambil kita akan rebus kentang. Nah, ini sedikit sharing ya. Kentang tuh kan ada yang lebih waxy, yang lebih lengket gitu, ada juga yang lebih bertepung. Nah, kalau misalnya kentang yang waxy kayak gini, ini pastinya dia lebih tahan akan panas, jadi matangnya dia lebih lama. Ini jadinya kita akan rebus dalam keadaan dikupas dan kita akan potong-potong ya. Kalau kalian pakai yang seperti russet potato gitu yang lebih bertepung, itu pasti matangnya lebih cepat dan juga dia tuh gampang berair ya, gampang menyerap air. Jadi lebih baik kalian rebus dalam keadaan masih berkulit atau boleh dikukus atau boleh dipanggang supaya nanti mashed potato yang dihasilkan tuh nggak ambiar ya. Ini kita akan rebus kurang lebih 15 menit ya, sebenarnya tergantung potongan, tapi potongan pun jangan terlalu kecil-kecil karena nanti dia akan terlalu meresap banyak air. Sekarang kita akan bikin yang untuk adonan meatballnya. Ini pertama kita akan tumis dulu bawang bombaynya. Nah, kalau udah kecoklatan kayak gini kita biarin dingin supaya kalau digabungkan nanti dagingnya malah jadi mateng ya. Kalau udah kita siapkan mangkuk seperti ini, kita gabung dagingnya. Kalau kalian pakai daging yang ada fat, pastinya nanti hasilnya jadi lebih juicy ya. Cuman kalau kalian mau pakai yang lean, yang tanpa lemak juga nggak apa-apa. Campur sama garam, gula, dan juga kaldu bubuk atau penyedap, ini opsional. Lalu kita akan aduk, aku pakai mixer ya, tapi kalau kalian mau aduk pakai tangan juga itu bisa banget. Sampai semuanya lengket kayak gini. Nah, ini tandanya protein yang larut dalam garamnya itu dia kan udah ke breakdown. Tahap ini penting ketika kalian mau bikin daging yang ibaratnya kalau misalnya dia udah matang kita diemin tuh dia tetap juicy ya. Jadinya nggak keset kayak bola-bola daging. Terus kalau udah ini kita tinggal campur aja sama bahan lainnya. Breadcrumbs, air, terus bawang bombaynya tadi masukin, berikut sama minyaknya juga. Mixed herbs, garlic powder, baking powder, putih telur, dan juga tepung maizena. Jadi tepung maizena dan juga putih telur di sini sifatnya itu dia supaya ngebind ya, sebagai binder. Lalu sekarang kita akan aduk lagi sampai semuanya rata. Nah, ini adonannya dia emang nggak terlalu padat, nggak apa-apa. Kita diamin aja sebentar di kulkas sambil kita akan lihat kentang yang tadi kita rebus. Tuh dia udah empuk, sekarang kita akan saring ya dan kita akan haluskan. Nah, aku ini halusinnya pakai saringan karena ini kan kentangnya udah empuk. Jadi kita tinggal tekan juga, ini gampang banget hancurnya. Opsi lain kalian bisa hancurin pakai garpu, mau pakai potato masher, potato ricer ya. Cuman kalau misalnya di blender itu nggak terlalu recommended karena nanti si kentangnya dia jadinya gluey, lengket kayak lem. Cuman kalau kalian suka nggak apa-apa di blender aja.
Terus kita tinggal balikin aja ke pan yang tadi kita pakai untuk rebus, masukin butter dan juga susu. Kita akan masak sampai semuanya menyatu di apinya kecil sedang. Karena kalau di api besar nanti kentangnya jadi berkerak, jadinya nggak smooth ya. Nah, kalau udah kayak gini, sebelum kita goreng meatballsnya, kalau aku suka bikin sausnya dulu gitu, supaya nanti kita makan meatballsnya dalam keadaan yang masih panas. Pertama ini kita akan iris-iris dulu bawang bombaynya dan juga bawang putih. Dan lalu kita akan tumis bawang bombaynya sampai kecoklatan. Nah, jadi bawang bombay ini juga yang akan ngebantu nanti gravy-nya tuh rasanya lebih utuh ya. Kalau kalian ada ekstra waktu, mungkin bawang bombaynya bisa juga dibuat jadi caramelized onion ya, pakai api kecil. Kalau udah kecoklatan baru kita akan masukin bawang putih, lalu kita tumis bentar. Lalu kita sisihkan ke pinggir, masukkan butter dan juga terigu, aduk dan juga masak sebentar. Lalu kaldunya larutkan dengan airnya dan kita akan masukin balik ke wajan ini, terus kita masak sampai mengental. Kan biasa gravy itu terbuat dari kaldu sapi ya, yang udah dimasukin bawang bombay, seledri, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita kaldu sapinya pakai yang cube kayak gini, kita bisa enhance lagi rasanya dengan bawang bombay yang udah ditumis sampai kecoklatan kayak gini. Ini juga dia nanti akan memberikan warna, jadinya gravy-nya nggak pucet. Kalau udah ini kita akan haluskan. Nggak dihaluskan juga nggak apa-apa sih. Cuman kan kita mau bikin dia jadi smooth ya. Ini aku akan haluskan. Nah, ini sausnya udah kayak gini ya. Teksturnya udah lembut. Dia sedikit kental juga, khas dari gravy. Dan kalau udah kita sisihkan karena nanti kita akan masak lagi bareng sama dagingnya. Dan sekarang tinggal proses aja meatballnya. Nah, untuk cara membentuk meatballnya, ini kita bisa buletin aja pakai tangan yang sebelumnya udah kita basahin ya, supaya nggak lengket. Terus kita akan taruhnya ini di wadah yang udah kita oles sama minyak ya, supaya nggak nempel. Atau bisa juga ngebentuknya kalian pakai cara yang biasa kita bikin bakso ya. Si sendoknya juga ini kita basahin dulu sama air supaya nggak lengket. Nah, ini juga kalau kalian perhatikan aku bentuknya kecil-kecil supaya nanti matangnya juga lebih cepat. Kalau udah kita tinggal masak aja. Untuk apinya di sini kita akan gunakan api sedang aja, jangan terlalu besar juga. Kalau permukaan meatballnya udah mulai set, ini langsung kita aduk-aduk aja ya, supaya matangnya merata, kecoklatannya juga merata sampai matang. Kalau udah kayak gini, bisa langsung dikonsumsi atau bisa juga masuk freezer buat stok kalian. Nanti kalau mau disajikan, boleh tinggal diangetin aja ya, tinggal di steam, kalau nggak tinggal masukin microwave dalam keadaan yang sudah tidak beku. Terus kalau kita mau langsung sajikan, ini kita tinggal masak aja sama saus gravy yang tadi kita udah bikin. Nah, ini meatballnya ya, kalian bisa lihat luarnya tuh kan dia terbentuk keras, tapi kalau kita belah tuh dia juicy ya. Terus dari rasanya sendiri juga kan wangi, gurih ya, kita paduin sama mashed potato yang lembut dan juga saus gravy. Jadi ini tipikal comfort food banget. Nah, untuk sayuran itu kalian bebas mau pakai tumisan brokoli, kalau ini aku sajiin sama sayuran yang direbus aja, ya itu kalian bisa pilih. Oh ya, dan juga hidangan daging kayak gini terus juga dikombinasiin sama saus creamy, ini bakalan seger banget kalau misalnya dicocol sama raspberry jam yang asem sama sedikit manis. Dan juga kalian bisa banget nih bikinnya agak banyak buat stok. Tadi aku udah jelasin juga, jadi begitu udah digoreng, didinginin langsung masuk freezer dalam keadaan tertutup ya. Nanti giliran mau makan tinggal dipanasin aja, bisa pakai microwave atau bisa juga di steam atau digoreng lagi sebentar ya.
Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian recook, tag at Devina Hermawan at Devis Menteri di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.